alhamdulillah persiapannya ya mungkin sama kayak yang lain-lain ya, nyiapin mental lah, ya kan. Biar gimana nyambut Ramadan itu kan harus bahagia. Seorang muslim kalau nggak bahagia nyambut Ramadan harus ditanyakan hatinya. Kenapa harus bahagia? Karena ketika Ramadan pintu surga dibuka. Ini kesempatan kita semuanya. Kita belum dijamin masuk surga. Makanya Allah kasih nih Ramadan 1 bulan buat kita ngejar surga. Pintu neraka ditutup. Setan-setan yang paling bandel sekalipun dibelenggu semuanya. Jadi kita harus bahagia semuanya. Jadi lebih nyiapin hati. Kerjaan tetap ada, tapi mungkin pagi ya. Kalau sore harus balik ke rumah, biasa buka sama anak-anak. 2 hari saya off. Karena memang udah dipersiapkan, karena kita nggak tahu ya Ramadan jatuhnya tanggal berapa, jadi memang sengaja ngasih spare waktu sih, spare hari buat kita ngumpulin tenaga, ngumpulin hati. Pasti setiap Ramadan itu membawa membawa pelajaran ya, karena mungkin kita tahun kemarin mungkin Ramadan kita belum maksimal dalam amal soleh, dalam ibadah. Berarti hari ini Ramadan tahun ini harus lebih maksimal lagi kan begitu. Jadi pasti setiap orang pasti kepengen Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari Ramadan tahun kemarin gitu. Iya, sama anak-anak sebisa mungkin dari tahun ke tahun harus buka sama anak-anak. Soalnya kan pasti kepikiran ya, aduh nanti anak saya makannya apa, siapa yang masakin. Ntar bukanya, udah pokoknya Ramadan sore itu udah harus di rumah masak buat anak-anak. Itu anak-anak tuh lebih suka yang kayak yang simpel-simpel sih kayak salmon, di grill gitu-gitu ya, terus bikin fish and chip, yang gitu-gitu. Kalau nasi justru mereka tuh kayak agak males gitu. Ya bikin-bikin yang kayak gitu, pasta gitu-gitu. Yang simpel aja. Apalagi sekarang ada cucu, jadi harus makin spesial. Makin spesial, makin rame. Ya puasa pertama insya Allah Adiba ke rumah gitu. Karena kan dia emang udah tinggal sama suaminya ya. Jadi nyiapin, saya sampai siapin 1 kamar khusus buat cucu. Udah pernak-pernikin atau gimana tuh? Sampai direnovasi deh itu kamar, kan tadinya kamar kosong ya. Akhirnya kita cat, kita kasih sampai semua serba pink, tapi lagi belum jadi. Tapi khusus buat cucu. Sampai segitunya tuh jidahnya. Bulan Ramadan nanti cucu lebih sering di rumah atau Umi mungkin mau mengunjungi cucu nanti? Ya mungkin kalau pas lagi Egy-nya lagi ada tanding di luar kota, biasanya dia nginep di rumah gitu. Kalau enggak saya culik. Iya, ada cucu jadi makin makin gembira, makin rame. Iya, alhamdulillah seneng lah. Namanya juga punya ponakan pertama kan. Seneng banget, mana ditambah juga alhamdulillah lahirannya normal, lahirannya sehat. Kan sekarang udah jarang tuh anak-anak muda yang pengen lahirannya normal karena takut kan. Dan alhamdulillah Adiba pengennya normal, justru malah nggak pengen sesar ataupun pakai metode ILA juga nggak pengennya normal. Jadi seneng gitu ngelihatnya. Terus ya happy banget lah. Terus anak perempuan lagi kan pasti deket banget sama ayahnya nanti. Cuman omnya juga nggak mau kalah, pasti mau pengen deket juga sama ponakannya. Adiba sih yang mulai obrolan, tiba-tiba dia bilang nggak nyangka ya, Dek, kakak sekarang tiba-tiba udah punya anak aja, kok cepet banget ya, wah gila nggak nyangka ngomongnya gitu. Cuman ya nadanya nada bingung seneng gitu, ngerti gak sih gimana? Pokoknya dia bilang nggak nyangka dulu tahun lalu kita baru umroh bareng-bareng sekeluarga, baru pertama umroh sama Egy juga dari awal nikah, sekarang tiba-tiba udah punya anak aja, cepet banget ya. Ramadan itu kan suasananya luar biasa ya, religius sekali. Allah persiapkan surga buat kita 1 bulan loh, dibanding bulan-bulan lainnya dengan segala ujiannya. 1 bulan ini istilahnya mau yang anak kecil, mau muda, mau tua, semua lagi sekolah. Sekolahnya 1 bulan. Kurikulumnya menahan lapar, menahan haus. Gak cuma nahan lapar haus saja, tapi nahan sabar, nahan gak mencela orang lain. Yang susah kan mempertahankan. Lagi puasa gak ngomongin orang, lagi puasa takut batal. Ya kan gitu, batalnya mah kagak, tapi gak dapat pahala puasanya. Giliran sudah maghrib buka puasa, habis makan ngomongin orang, gak gitu konsepnya. Jadi gak apa-apa, udah gak puasa ini gak gitu. Jadi buat apa? Efek dari puasa itu kan menahan, menjaga. Setelah kita jaga, ya kita pertahankan. Sampai besok hari seperti itu lagi akhlaknya, tidak mencela, sabar, tidak marah-marah. Besok lagi sampai kemenangan tiba, sampai selesai Ramadan Syawal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Pipik. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Semoga Allah berikan ketenangan hati. Yang belum bisa maafin, yuk buka pintu maaf seluas-luasnya.
Ramadan tiba kita belum dapat ampunan dari Allah, kan rugi ya. Nah, makanya yuk buka hati, saling memaafkan, dan semoga kita dikasih sehat afiat menjalankan ibadah Ramadan dengan ketenangan hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.